Puji Tuhan, Shalom sahabat-sahabat PD Santa Ana Menteng yang terkasih Tuhan. Senang sekali dan tentunya dalam ucapan syukur kita bisa berjumpa kembali di PD Online kita pada hari ini. Dan semua karena kasih, semua karena anugerah, dan semua karena rahmat berkat cinta Tuhan. Satu hal yang kami boleh percaya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santa Ana pastinya senantiasa ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Makanya kita akan tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya punya sukacita untuk kita boleh mengalami kasih setia Tuhan lewat persekutuan doa online kita. Dan syukur pada Allah di bulan Juli ini kita semua diberkati luar biasa. Karena pembicaranya juga bulan ini pembicara yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah tahu siapa pembicaranya? Salah. Ayo coba tebak lagi siapa. Yang rajin dengar pengumuman, yang rajin buka YouTube, tentunya pasti dapat update informasi yang terbaru dari PD Santa Ana. Siapa pembicaranya? Iya, betul. Pembicaranya adalah Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke. Namanya siapa? Yes, tepat. Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, MSc. Dan tentunya juga mungkin kita mengenal Monsinyur Mandagi sebagai Uskup Ambon. Betul, sebelum dipindah, dia memang ada di Keuskupan Ambon. Tetapi sekarang, Paus Fransiskus mengangkat Monsinyur Mandagi menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, pastinya siap untuk menerima lawatan Tuhan lewat firman Tuhan dari Monsinyur Mandagi. Mari, kita siapkan hati kita fokus pada hadirat Tuhan, dan tentunya mari kita tenangkan hati kita di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami masuk ke kudusan bait kudus-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas keluarga kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sungguh Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ini iman kami ya Tuhan. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sungguh kami percaya. Oh haleluya. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku
Engkaulah segala-galanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kau segalanya. Engkau segalanya. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam keluarga kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah, sumber kekuatan, sumber rahmat, dan sumber kehidupan bagi hidup pribadi kami maupun dalam keluarga kami. Kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, untuk menyambut berkat firman-Mu dari anak-Mu yang terkasih, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSC. Lawat kami Tuhan, urapi kami ya Tuhan, ubah kami, dan jadikan keluarga kami, hidup kami baru di dalam kuat kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa kami dengan puja, puji, dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santana terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan kitab suci kita sambut berkat firman Tuhan. Silakan Monsinyur. Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, tema dari pengajaran kami malam ini adalah ketulusan hati, belajar dari Santo Yosef. Sebelum saya melanjutkan pengajaran ini, baiklah kita berdoa dan mendengarkan kitab suci. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami Yesus yang sungguh mengasihi kami, juga Santo Yosef yang juga mengasihi kami, melindungi kami sebagai anggota gereja. Berikanlah kami roh-Mu supaya kami mampu meneladani Yesus, sekaligus juga mampu meneladani Santo Yosef yang merupakan bapa pemelihara dari Yesus sendiri. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami meresapi sabda-Mu itu, dan akhirnya membimbing kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kita membaca bersama dari Injil menurut Santo Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, pasti Anda ingat pada masa kampanye calon presiden Jokowi dan Prabowo, ada seorang ibu yang menjadi sangat terkenal di mana-mana. Ibu itu menjadi terkenal bukan karena dia berbuat baik, tetapi dia menjadi terkenal karena berbohong. Dia mengatakan bahwa ia telah dipukul. Ia telah diperlakukan secara kasar oleh orang-orang yang tak dikenal. Maksudnya pasti para pendukung Jokowi. Padahal nyatanya itu tidak benar. Tidak benar. Semuanya tujuannya ialah supaya calon presiden akan dipersalahkan. Dan akhirnya calon presiden Jokowi tidak akan terpilih karena menyukai kekerasan. Berbohong demi sebuah kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok. Saudara-saudari sekalian yang sangat-sangat kami kasihi, di zaman modern ini, di mana materialisme, hedonisme dan individualisme semakin menguasai, banyak manusia tergoda untuk berbohong, untuk bersikap tidak tulus hati, dengan tujuan adalah kepentingan diri, keuntungan diri, keuntungan kelompok. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, tapi apa akibat dari berbohong itu? Apakah manusia itu bahagia, merasa damai dan tentram? Coba kita lihat saja di dalam keluarga. Ada banyak suami dan istri. Mereka suka berbohong satu dengan yang lain. Hatinya tidak tulus kepada pasangannya. Akhirnya ikatan cinta itu semakin dirusakkan. Apa akibatnya? Ada banyak pasangan suami istri hidup di dalam kepura-puraan, tidak bahagia, tidak tentram, ya akhirnya bisa membawa kepada perceraian. Kita melihat juga di dalam gereja kita, banyak imam-imam, biaran-biarawati hidup dalam kebohongan, bermain sandiwara, tidak tulus hati terhadap Tuhan dan sesama. Akhirnya menghancurkan apa yang mereka janjikan kepada Tuhan. Hidup selibat, ketaatan, dan juga kesederhanaan. Apakah pastor-pastor, imam-imam, biaran-biarawati yang hidup dalam kebohongan dan ketidaktulusan hati, mereka bahagia atau tidak? Menurut pandangan saya, banyak yang tidak bahagia, yang pada akhirnya mengatakan, saya stop saja sebagai seorang imam, sebagai biaran-biarawati, karena rasa tidak bahagia. Padahal asalnya dari kebohongan, kepura-puraan. Saudara-saudara sekalian, kalau melihat kenyataan ini di zaman modern ini,
ada kebohongan, ada ketidaktulusan hati. Apakah kita biarkan kita pengikut-pengikut Kristus kita tergoda juga untuk terjebak, untuk masuk dalam ketidakbohongan? Tentu tidak. Tentu tidak. Pertanyaannya mengapa tidak? Kita semua dipanggil untuk mengalami kebahagiaan sejati, mengalami keselamatan, bukan mengalami kehancuran, ketidakbahagiaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita bisa dengar apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perintah Yesus saling mengasihi, termasuk juga saling tulus hati. Jangan berbohong kepada Tuhan dan sesama. Ini perintah, bukan anjuran. Perintah Yesus itu menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen Katolik. Gereja Katolik itu mulia dan agung karena gereja melaksanakan perintah Yesus, saling mengasihi, termasuk juga saling tulus hati. Jangan berbohong, jangan berbohong. Supaya pada akhirnya gereja menjadi tanda keselamatan Allah. Tanda dari Allah yang menyelamatkan, yang membahagiakan manusia. Tapi saudara-saudari sekalian, tidak gampang untuk hidup di dalam ketulusan hati. Untuk tidak berbohong, tidak gampang. Tetapi syukurlah, syukurlah. Kita mempunyai Yesus yang memberi contoh bagaimana hidup di dalam cinta kasih. Contoh yang istimewa. Menghampakan diri. Berani berkorban, menderita. Mati di kayu salib. Dengan mempertahankan hati yang tulus kepada Allah Bapa dan kepada sesama. Kita harus mengambil contoh Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasihku. Kita harus kembali kepada Yesus supaya kita hidup dalam kasih dan dalam ketulusan hati. Kita harus bersatu dengan Yesus. Kita harus memiliki hidup rohani. Hidup dalam roh. Hidup dalam persatuan dengan Yesus. Dan bagaimana kita dapat memupuk hidup dalam persatuan dengan Yesus? Bagaimana? Mulai dengan doa. Doa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya doa, tapi juga kita mendengarkan sabda. Kita membaca kitab suci, merenungkan, menghayati sabda. Lewat sabda kita mendapatkan, oh jangan berdusta, jangan berbohong. Juga melalui sakramen, khususnya perayaan Ekaristi. Kita mengikuti misa. Setiap kali kita mengikuti misa, kita diingatkan, hei, kita harus menyerahkan diri seperti Yesus. Mencintai sesama. Tidak berbohong. Hidup dalam ketulusan hati. Juga melalui devosi dan adorasi. Dan demikian kita dapat bertahan di dalam hidup. Bukan dalam kebohongan, tapi dalam cinta, dalam ketulusan hati. Kembalilah kepada Yesus. Tapi saudara-saudari sekalian, malam ini juga saya akan menunjukkan Santo Yosef sebagai contoh orang yang tulus hati. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil bagaimana Yosef itu seorang yang tulus hati, tidak mau menceraikan Bunda Maria, tidak mau mencemarkan namanya. Yosef seorang yang tulus hati. Dan kita tahu tahun ini
Sebenarnya mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021, Paus Fransiskus telah menetapkan gereja dipercayakan kepada Santo Yosef supaya dilindungi, dijaga, dipelihara. Seperti Santo Yosef menjaga dan memelihara Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada 8 Desember 1871 terjadi juga saat ini. Paus Pius ke-9 mempercayakan gereja kepada Santo Yosef. Demikian juga saat ini Paus Fransiskus mengajak kita seluruh gereja untuk datang kepada Santo Yosef, memohon perlindungan, dan untuk membantu kita gereja melihat Santo Yosef sebagai pelindung dari gereja. Paus mengeluarkan surat apostolik Patris Corde dengan hati Bapa, mau menunjukkan bahwa Yosef itu dengan hati Bapa menyayangi Yesus, sekaligus juga menyayangi gereja. Dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, ketulusan hati dari Santo Yosef menurut Fransiskus terungkap dalam beberapa keutamaannya. Ada 7 keutamaan Santo Yosef yang menurut saya sebagai keungkapan dari ketulusan hatinya. Yang pertama, Yosef adalah bapa yang penuh kasih, mendedikasikan seluruh dirinya untuk Bunda Maria dan untuk Yesus. Tapi kita juga harus mengikuti seperti Santo Yosef. Orang tua, dedikasikanlah seluruh dirimu untuk keluargamu, bukan untuk kepentingan yang lain. Dan yang kedua, Yosef adalah bapa yang lembut, bapa yang berbelas kasih. Kita melihat bagaimana Santo Yosef dengan penuh kelembutan dan kasih menjaga, memelihara Bunda Maria dan Yesus. Hati seorang bapa. Begitu juga akan dibuat oleh Yesus untuk gereja. Tapi kita juga harus menjadi seperti Santo Yosef, penuh kelembutan dan kasih. Dan yang ketiga, Yosef itu adalah bapa yang taat. Ada 4 mimpi yang dia dapat. Mimpi yang pertama, malaikat datang dan mengatakan, menerima Maria sebagai istri. Yosef taat. Juga mimpi yang berikut ialah Yosef harus membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Yosef pembuat, dia taat. Mimpi yang ketiga, harus kembali dari Mesir. Dan yang keempat, harus berangkat ke Galilea dan menetap di Nazaret. Yosef senantiasa mewarnai hidup dengan fiat seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Yoseflah menurut pendapat saya telah mendidik Yesus supaya ketika menghadapi penderitaan yang besar, Yesus juga melaksanakan fiat dari Bunda Maria dan Yosef. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika berada di Golgota, Yosef itu taat. Keutamaan lain lagi dari Santo Yosef, Yosef itu berani dan kreatif. Berani dalam keadaan sulit, tidak mengeluh. Akhirnya Maria melahirkan Yesus di palungan. Tentu Yosef yang menyediakan palungan. Dia berani. Itulah tidak menyerah, tapi juga kreatif. Dia berani berangkat ke Mesir, membawa Yesus dan Maria. Kreatif. Tapi juga Yosef menerima Maria yang sudah mengandung.
menerima wanita. Di sini kita melihat bagaimana Yosef menghormati seorang wanita, tidak merendahkan seorang wanita. Yosef menunjukkan tidak, hormatilah wanita, menerima Maria. Keutamaan lain lagi yang ditunjukkan oleh Santo Yosef. Yosef adalah seorang pekerja. Pasti Yosef telah mendidik Yesus untuk bekerja, sehingga Yesus adalah seorang pekerja. Tidak malas, tetapi bekerja. Supaya apa yang dihasilkan dalam hidup itu hasil dari pekerjaan, bukan dari penipuan, dari kemalasan. Dan yang terakhir ialah Yosef menjadi bayangan dari Allah Bapa di surga mencintai manusia. Bayangan dari Allah Bapa di surga mencintai Yesus. Kita melihat Yosef sebagai bayangan kerahiman Allah. Tapi sekaligus juga kita semua sebenarnya diminta untuk menjadi bayangan kerahiman Allah. Orang tua menjadi bayangan kerahiman Allah di dalam keluarga. Kita orang Katolik juga di tengah masyarakat harus menjadi bayangan kerahiman Allah. Saudara-saudara sekalian, Yosef adalah seorang yang tulus hati, seperti Yesus juga tulus hati, dan akhirnya membawa berkat dan keselamatan untuk banyak orang. Saya ingin mengakhiri pengajaran saya ini dengan dua kutipan yang bagus, kata-kata yang bagus. Yang pertama, dari Giotto di Bronte, seorang pelukis Italia abad pertengahan tahun 1276. Dia mengatakan seorang sahabat yang tulus adalah bagaikan lampu kapal di tengah malam yang penuh keributan. Atau apa yang dikatakan oleh Bruce Lee, aktor bela diri kenamaan dari Hong Kong. Kalau Anda ingin besok tidak tersesat, baiklah hari ini Anda hidup dengan ketulusan hati. Jadi kalau Anda ingin besok tidak tersesat, hari ini hiduplah dalam ketulusan hati. Jangan bohong. Sekian dan terima kasih. Amin. Puji Tuhan, syukur pada Allah, kita semua sungguh telah diberkati lewat pewartaan firman Tuhan. Dan biarlah lewat pewartaan firman Tuhan, hidup kita, keluarga kita sungguh diperbaharui oleh rahmat kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bapak Monsinyur Mandagi, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk berkat firman-Nya. Kami berdoa kiranya Monsinyur selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari niat-niat orang jahat, dan tentunya Monsinyur terus menjadi berkat, terus berkarya di keuskupan yang Tuhan percayakan untuk Monsinyur kerjakan dan melayani. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PD Santana yang terkasih, puji Tuhan, persekutuan doa di bulan Juli ini sudah selesai. Dan kiranya kita sungguh-sungguh dengan semangat, dengan sukacita, kita terus berkarya, kita terus hidup dan terus melayani Tuhan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel YouTube PD Santana Menteng, dan juga tolong ditekan loncengnya supaya Bapak Ibu tetap mendapatkan update terbaru dari PD Santa Ana Menteng. Tetap semangat, tetap sehat, dan yang belum divaksin jangan lupa, ayo ngantri divaksin, karena kesehatan kita juga menjadi kesehatan untuk banyak orang. Sampai jumpa di PD Online bulan Agustus nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat!